kontribusi Bapak selama ini ya. Kemudian ada juga jurus DPP ya. Pertama sangat banyak sekali kita peran kita di masyarakat ya, teman-teman. Kita sebagai ada jurusan desain pemodelan ini, pertama kita banyak masyarakat yang membutuhkan perencanaan, terutama saat ini kan banyak bantuan dari media, bantuan renovasi kurang, lebih banyak bisa biasanya kita diminta sama Bapak didapatkan untuk merencanakan desain ya pura atau wakilan lebih banyak itu produktifnya ya. Untuk Indonesia kita biasanya ikut mengadakan ya desain kita mengadakan beberapa desain. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara Bapak menjaga kebugaran fisik, kesehatan mental, serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam kegiatan pembelajaran praktik. Ya, pertama K3 untuk kita itu sangat bekerja untuk kesehatan kita, kesehatan. Nah, yang pertama yaitu dengan menjaga kesehatan kita pertama harus menjalankan pola hidup yang sehat. Ya, makanan, olahraga, dan istirahat. Ini selalu memakai semua baik fisik maupun mental. Itu yang Bapak lakukan. Dan kalau di dalam pelajaran praktiknya, Pak selalu sarankan menerapkan persyaratan dan kelengkapan PDP-nya. Lalu, apa tantangan tersulit yang pernah Bapak hadapi selama mengajar di jurusan DPIB dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tantangan yang biasa yang Bapak biasanya rasakan di saat mengajar itu, karena dengan adanya dengan adanya materi baru itu yang biasanya kita suka ya, tapi solusinya tetap ada ya. Ya misalnya kita teknologi misalnya kan sekarang ada aplikasi iPad misalnya kita kan sudah belum dapatkan. Itu cara kita melakukan pelatihan ya, pelatihan seperti pagi atau semakin tempat sekolah kita lakukan semuanya. Baik, selanjutnya ada apa latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mengantarkan Bapak menjadi guru DPIB? Latar pendidikan Bapak yang pertama Pak 2 kali kuliah ya biasanya. Pertama Pak di pendidikan ilmu sipil ya, sipil itu Pak di PNS Malang. Kemudian setelah itu Pak lanjut lagi ke teknik bangunan dan kita mengarah ke fokus ke bangunannya. Itu kalau selanjutnya ada Pak kuliah di PGRI di mana Surabaya. Nah itu Pak lakukan ya untuk pendidikan dasar Pak. Tapi pengembangannya Pak juga mengikuti pendidikan lebih lanjut. Itu juga sama aja Pak. S2 Bapak juga ada di mana Surabaya. Itu adalah yang pendidikan Bapak yang melakukan sebagai dasar Bapak menjadi guru di PGRI. Lalu selanjutnya itu ada hal skill apa saja yang wajib dikuasai siswa DPIB agar siap terjun ke dunia kerja atau lanjut kuliah di bidang arsitektur dan teknik sipil. Nah, ini pengalaman Bapak ya. Hard skill, itu kan skill ada dua, hard skill, soft skill dan hard skill. Ya, hard skill yang memerlukan seperti teknologi atau tenaga yang profesional itu yang perlu adalah pahami bersama masing-masing bidang, yaitu di teknik apa ya, adalah satu aplikasi ya. BIM itu kan ada AutoCAD, ada ArchiCAD, ada SketchUp, itu yang harus kuasai dulu ya. Setelah itu anak juga dapat dari gambar dasar teknik, harus konsepnya dari teknik dasar ya. Setelah anak kuasai dasar, kemudian aplikasikan ke BIM. Nah setelah anak kuasai BIM yang perlu juga
setelah berjalan jadi anak harus masih lagi estimasinya ya, RAP-nya itu mana tidak lepas skill yang sedikit ya, dan itu yang hard skill. Tadi kan itu hard skill ya. Sekarang soft skill apa yang paling penting dimiliki siswa agar sukses di bidang konstruksi dan desain bangunan? Nah, soft skill-nya yang harus dikuasai. Soft skill itu kan kita gabung dengan skill ya, itu ketentuan yang bisa disediakan. Nah, soft skill yang pertama kita harus disiplin. Yaitu semua produk industri pasti membutuhkan kita harus disiplin. Ya, setelah disiplin kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena tugas kan kita harus melakukan apapun tugasnya. Dan yang ketiga kejujuran, kita harus jujur. Ya, menyampaikan apapun yang terjadi kita harus punya skill jujur. Ya. Dan setelah jujur, anak juga harus mengacu ke skill yang lain. Anak harus bisa bekerja teamwork, kerjasama. Tidak bisa di perusahaan kita mandiri. Ya, sepintar apapun kita tidak mungkin akan menyelesaikan pekerjaan proyek dengan sendiri. Itu harus ada teamwork, tim kerja. Itu ya. Nah, dalam teamwork ini ada lagi keterampilan yang harus begitu. Karena harus berkolaborasi, membawa ya itu sifat. Itu ada lagi sifatnya empati. Empati artinya melihat kondisi kita harus paham. Dan yang terakhir, anak harus bisa beradaptasi. Karena di dalam sekolah dengan industri itu berbeda. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dimanapun kan kita beradaptasi. Jangan kita apa yang biasa kita bawa kita bawa sana. Ya, adaptasi dia. Dia ini kita biasanya menghadapi kalau kita kerja bukan artinya yang kita tahu orang yang kita kerja sama itu harus public speaking namanya. Ya, bahasa bahasa Inggris, bahasa Jepang, kalau yang Jepang, Prancis itu ya harus paham. Ya, seperti Selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi seperti game, AutoCAD atau software lainnya mempengaruhi cara mengajar dan materi pembelajaran di DPI? dengan adanya perkembangan teknologi kayak web itu hidup ya dari program aplikasi. Kayak semua kan mengadu ke BIM. Nah, di sana itu yang sangat berpengaruh terhadap teknologi. Baik itu dengan praktek teori maupun kita akan melakukan aplikasi yang baru untuk memberikan informasi yang lebih akurat. Selanjutnya, bagaimana prospek karir lulusan DPIB dalam 5 tahun ke depan menurut pandangan Bapak? Untuk prospek untuk hampir 5 tahun ke depan itu untuk ini masih sangat punya kerja dan sangat dari harus punya dasar skill dan skill itu begini pasti akan bisa menempatkan di industri Selanjutnya, perbedaan antara pekerja di bidang konstruksi dengan menjadi tenaga pendidik di bidang konstruksi. perbedaan antara jadi pendidik dan dari wirausaha kan ini itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Kalau di pendidikan kita memberikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Kalau di wirausaha kita adalah mencari profit, ya profit di sana istilahnya itu bedanya. Kalau di industri pasti profit utama. Caranya apapun usaha kita pasti kriteria adalah pendidikan sosial seperti ini. Terakhir, pesan dan saran Bapak bagi siswa yang ingin berkarir di
BEM ada yang ini banyak udah semua mampu, tapi di dua sini banyak yang masih kurang hasilnya karena pelajari menjadi teknik produksinya tidak kurang. Hampir semua perusahaan juga menyatakan bahwa kita pelajari di teknik produksi. Terima kasih sebelumnya Pak untuk waktunya karena dia telah mengizinkan kami wawancara Bapak pada siang hari ini. Kami tetap terima kasih. Great design doesn't come into this world by chance. Great design starts here.